selamat datang dalam acara kita pada malam hari ini. Ngopi bareng rekan-rekan jurnalis media pers se-Kalimantan Barat bersama dengan Bapak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Indonesia tengah menghadapi ujian. Tentu bukan hanya kita, tetapi dunia sedang menghadapi ujian besar, ujian sejarah. Ketika pandemi COVID-19 menyapu bangsa-bangsa di dunia. Tidak ada satupun yang bebas dari ancaman pandemi. Kita berharap kita bisa tegar menghadapi ini semua, tentu sebagai bangsa, karena ancamannya bukan orang per orang, tapi juga mengancam komunitas, mengancam masyarakat. Yang paling harus kita waspadai adalah kalau sampai pandemi COVID-19 ini menimbulkan korban. Dan kita tahu mungkin di antara kita juga mengenal keluarga, kerabat, sahabat yang juga telah berpulang karena COVID-19. Jadi tentu kita memiliki kepentingan yang sama di sini. Tidak melihat identitas kita. Alhamdulillah 34 provinsi sudah saya datangi secara langsung dan dalam berbagai kesempatan saya juga bertatap muka dengan teman-teman media. Hampir dipastikan saya menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman media. Mengapa? Karena di era demokrasi, media merupakan pilar utama demokrasi, salah satu pilar utama demokrasi, termasuk partai politik. Di sini kan saya lekat sama Instagram, Pak. Jadi saya beberapa hari ini ikutin Instagram Bapak juga. Terus kebetulan kita ada kegiatan bersama Bapak dari kemarin. Jadi kita nge-tag Bapak di Instagram. Kemudian saya perhatikan, kenapa nggak di-repost ya gitu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan kita semua kebetulan. Tapi saya bertanya, apa sosial media Bapak dipegang Bapak sendiri atau seperti pada umumnya politikan lainnya ada timnya gitu. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kegiatan Bapak yang Bapak laksanakan di luar, apakah Bapak memegang akun Bapak sendiri atau Bapak prefer memiliki tim untuk memegang akun Bapak gitu? Apakah akun media sosial saya pegang sendiri, saya kelola sendiri atau dibantu oleh tim? Jawabannya dua-duanya. Jadi sebetulnya saya sebelum mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, itu berupaya untuk benar-benar saya kelola sendiri. Karena saya lebih senang sebetulnya untuk bisa berinteraksi dengan followers, dengan masyarakat secara langsung. Tapi tentu saya juga harus rasional ketika banyak sekali tugas, kesibukan yang justru kalau saya tidak dibantu sama sekali malah bisa tidak aktif akhirnya di media sosial. Oleh karena itu ada yang membantu dalam konteks misalnya saya kegiatan harus segera diposting misalnya begitu. Tapi biasanya saya tidak mungkin hanya udah pokoknya posting aja, saya nggak tahu apa, saya pasti akan konsep sendiri juga gitu. Fotonya, captionnya, pesannya dan lain-lain. Karena saya tetap ingin ada personal touch yang saya hadirkan di media sosial. Termasuk waktu misalnya untuk nge-tweet sesuatu begitu ya, untuk menjelaskan kebijakan kita atau sederhana sesuatu yang humanis. Maka pasti itu adalah apa yang saya pikirkan dan apa yang saya tulis, cuma dibantu postingnya, dibantu untuk share ke tempat yang lain. Menurut Bapak, apakah pekerja media sosial online seperti kami ini influencer memiliki pengaruh dalam kegiatan sosial, Pak? Karena masih ada beberapa orang yang mungkin masih beranggapan kalau influencer ini tidak memberikan apa-apa dalam suatu kegiatan sosial. Atau mungkin masih ada yang belum paham dan belum mengerti serta belum tahu akan arti dari kehadiran influencer tersebut, Bapak, di dalam satu kegiatan sosial. Saya justru melihatnya sangat penting peran influencers. Kalau ada yang mencibir, mencemooh, mempertanyakan itu, nggak usah diambil pakai hati.
anggap saja memang tidak semuanya memahami bahwa dunianya udah berubah. Kalau kita menolak situasi seperti ini, artinya memang kita ketinggalan zaman. Tetapi juga buktikan aja kepada masyarakat bahwa teman-teman yang bergerak aktif di dunia media sosial ini tadi punya nilai, punya value. Bukan sesuatu yang serba negatif seperti yang mereka bayangkan dan persepsikan. Buktikan ada call for action, ada movement, ada gerakan sosial yang bisa dilakukan juga. Ada nggak yang senang dibungkam suaranya? Ada yang takut kalau misalnya ada yang mengkriminalisasi kita karena postingan kita. Semua orang punya kemerdekaan, freedom to express themselves. Enak juga lagunya. Saya sambil menikmati juga tuh. Oke. Ternyata yang nyanyi Demokrat juga. Sengaja dia supaya saya dengerin itu. Ya, freedom to express yourself. Asalkan jangan sampai keluar norma, keluar koridor. Melanggar undang-undang lebih bahaya lagi. Tapi as long as itu sesuatu yang konstitusional, tidak ada yang kita langgar, jangan ragu menyampaikan sesuatu. Dan jangan diam. Kalau yang baik diam, kita membiarkan yang jahat berkuasa. Kalau yang berintegritas diam, kita membiarkan mereka yang tidak punya integritas akhirnya merajalela. Ketidakadilan itu sumber malapetaka, sumber permasalahan dimanapun di dunia. Jadi Demokrat namanya Demokrat kan, pasti kami akan terus merawat dan memperjuangkan demokrasi, termasuk kebebasan tadi. Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan juga dalam berkelompok. Belum lama ini kita sudah kehilangan 2 tentara kita di Kalbar yang gugur di kelompok kriminal bersenjata di Papua. Nah, mungkin gimana Mas Ahaye memandang persoalan KKB di Papua secara khusus dan keamanan dalam negeri ini khususnya, terutama terkait kelompok radikal dan terorisme. Katakanlah keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari Indonesia, itu harus dilihat akar permasalahannya. Biasanya kembali ke masalah apa tadi saya katakan? Ketidakadilan. Ada perasaan bahwa mereka tidak mendapatkan tempat yang baik di daerahnya sendiri, di negerinya sendiri. Tetapi tentu bukan berarti kita bisa membiarkan adanya pemberontakan di negeri kita. Apalagi kalau itu bersenjata. Pemberontakan bersenjata dalam undang-undang dikategorikan sebagai musuh negara. Undang-undang TNI nomor 34 menyatakan bahwa salah satu tugas utama dari TNI adalah menghadapi pemberontakan bersenjata. Dan ini tentunya masih kita hadapi sampai dengan hari ini. Walaupun jumlahnya tentu sudah tidak lagi seperti zaman dulu begitu ya. Tapi tetap terjadi dan bahkan sering terjadi kontak senjata yang berakibat fatal. Baik terhadap pasukan TNI maupun para pelaku dan juga kelompok KKB tadi. Dan yang lebih menyedihkan seringkali yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Yang tidak berdosa, yang tidak memiliki daya untuk berada di tengah-tengah baku tembak antara 2 kelompok tadi. Nah, sebagai prajurit tentu tugasnya ya hanya satu, kedaulatan negara di atas segalanya. Jadi pasti akan mengorbankan jiwa raganya juga. Dan itu yang menjadi sumpah setiap prajurit. Negara itu harus terus menunjukkan ketegasannya bahwa tidak ada ruang bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari NKRI dan juga merongrong kedaulatan negara kita, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pendekatannya harus tegas. Tetapi yang saya maksudkan bukan hanya selalu melalui pendekatan senjata. Pendekatan keamanan itu penting. Tapi ingat, pendekatan keamanan itu hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan akhir. Misalnya ada satu orang yang tak berdosa, masyarakat sipil yang menjadi korban,
ada satu keluarga, ada satu lingkungan yang kemudian tidak menerima keadaan itu. Dan itu bisa memperkeruh dan memperburuk suasana dan situasi. Jadi saya tentu bersimpati terhadap para prajurit yang gugur, semoga arwahnya diterima dengan mulia dan juga pengorbanannya tidak sia-sia. Terkait dengan radikalisme dan terorisme tadi juga diangkat. Tidak boleh ada ruang sedikit pun di Indonesia bagi terorisme dan radikalisme. Mengapa? Karena itu hanya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. 2002 pernah terjadi ledakan bom Bali 1. Kemudian bom Bali 2 tahun 2005. Betul ya? Kemudian ada JW Marriott. Tahu? Kemudian ada lagi beberapa insiden terorisme yang sekali lagi membuat kita harus semakin waspada. Mengapa? Karena ledakannya di sini, tapi dunia melihat Indonesia sebagai sarang teroris. Langsung dikeluarkan travel ban, nggak boleh ke Indonesia, berbahaya. Ekonomi kita sangat terdampak. Apalagi yang dihantam tuh Bali misalnya. Jelas-jelas itu merupakan destinasi pariwisata internasional. Jadi begitu ada ledakan di Bali, ya akan berdampak buruk sekali terhadap pariwisata kita. Dan aspek-aspek yang lain. Yang jelas terorisme itu akan menghadirkan rasa ketakutan, extreme fear. Rasa takut yang berlebihan. Kita takut naik pesawat, kita takut berpergian, kita curiga satu sama lain dan lain sebagainya. Jadi Bung Samsul, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap masyarakatnya dari ancaman-ancaman terorisme dan radikalisme. Tugas TNI memang tidak setiap kali diapresiasi, tetapi kita bisa tidur nyenyak karena ada mereka yang bertugas di malam hari, bertugas di pagi hari saat kita tidur. Jadi apresiasi dan hormat kita untuk para prajurit TNI dan Polri yang setiap saat melaksanakan tugasnya. Kebetulan pembaca kami banyaknya anak muda, umuran-umuran selebgram gini. Apa sih manfaat kalau ada generasi muda yang bergabung dengan Partai Demokrat? Apa manfaat yang mereka dapatkan kalau mereka bergabung menjadi kader Partai Demokrat? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mereka kalau mau bergabung jadi kader Partai Demokrat gitu? Apakah harus datang ke kantornya yang baru ini atau ada teknologi inovasi yang dikatakan oleh Partai Demokrat agar generasi milenial ini mudah untuk mendaftar? Itu yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan dijawab yang ketiga, apakah Mas Ketum punya niat untuk maju di Pilpres 2024? Pertanyaan kunci ini. Ini pertanyaan untuk saya berpromosi berarti ya? Sesuai dengan medianya, Tum. Sesuai dengan? Medianya kan promosi. Oke. Jadi sebetulnya banyak manfaatnya. Manfaat yang intangible, sesuatu yang tidak bisa langsung dirasakan, dilihat bentuknya adalah dengan bergabung dengan Partai Demokrat, paling tidak kita punya wahana untuk mengekspresikan diri kita. Nah, melalui partai politik, melalui Partai Demokrat, generasi muda bisa mengekspresikan itu. Banyak program-program kami yang juga berorientasi pada generasi muda Indonesia. Bahkan dalam salah satu program umum Partai Demokrat ada 10 program, diantaranya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan anak muda. Anak muda yang tadi penuh dengan kreativitas. Jadi banyak caranya dengan Partai Demokrat kita bisa memperjuangkan isu-isu yang memang relevan dengan generasi muda kita. Nah, Demokrat membuka ruang untuk terus memajukan anak mudanya. Saya menjadi politisi termasuk menjadi yang paling concern untuk memajukan anak muda di Indonesia. Lihatlah di DPR RI, di DPRD Provinsi Kabupaten Kota semakin banyak anak muda yang terpilih menjadi anggota dewan. Nah, jadi kalau ada yang tertarik politik nih ya, misalnya ada, atau saudaranya, keluarganya, teman-temannya, itu bisa. Jangan melihat, oh saya masih usianya 25 tahun. Ada anggota DPR RI kita yang usianya 25 tahun. Walaupun usianya masih 25 tahun, sama hak dan kewajiban dengan yang usianya 80 tahun. Jadi dua generasi yang jauh sekali
berbeda tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, jadi sekali lagi kalau generasi muda tertarik untuk berpolitik, kami akan sangat senang dan terbuka jika ada yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat. Kalau kemudian ingin bergabung, bagaimana caranya? Banyak caranya, salah satunya tadi benar, datanglah ke tempatnya Kak Erma ini, kantor DPD-nya bagus. Kemudian bisa diterima dengan baik, tetapi juga bisa dilakukan secara online. Misalnya dengan datang ke www.sahabatdemokrat.id. Coba dibuka di sana, ada pendaftaran KTA. KTA itu kartu tanda anggota Partai Demokrat, tinggal diklik dan lalu ada penjelasannya. Bisa juga ke Facebooknya Partai Demokrat. Bisa juga ke Twitternya, @pdemokrat. IG resminya Partai Demokrat. Dan bisa di DM, di chat, tanya-tanya aja begitu ya. Bagaimana dengan AHY? Apakah akan bertarung di 2024? Iya, tergantung aja. Tergantung jalan kita ke arah mana. Yang jelas saya ingin terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, tahun 2024. Yang bisa kita lakukan yang ada dalam kontrol kita adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya ingin terus menyapa masyarakat, saya ingin terus menyapa anak muda. Kalau memang ada jalan bagi Partai Demokrat untuk lebih berkiprah lagi di masa mendatang, tentu itulah yang kami harapkan. Ini yang juga selalu saya tekankan, saya sampaikan kepada seluruh kader Demokrat dimanapun berada, teruslah berkoalisi dengan rakyat. Demokrat berkoalisi dengan rakyat karena pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan pilihannya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih penilaian Mas AHY dalam memberdayakan peran dan porsi kader perempuan dalam sebuah partai. Karena mengingat peran perempuan dalam partai politik itu hanya 30% saja. Jadi saya sebagai perempuan yang aktif maksudnya menyoroti dalam hal kesetaraan, hal ini merupakan bentuk ketidakterbukaan sebuah politik terhadap peran perempuan. Kami berusaha keras untuk mendorong kaum perempuan, politisi perempuan untuk maju dan memiliki peran yang lebih besar dalam politik dan dunia pemerintahan termasuk kemasyarakatan. Itu menjadi komitmen kami sejak awal. Walaupun saya harus jujur bahwa tidak selalu mudah untuk mendapatkan representasi kaum perempuan yang benar-benar bisa fokus pada dunia politik. Mengapa? Saya jelaskan di sini. Karena memang secara alami kaum perempuan itu kan memiliki berbagai peran. Ia seringkali harus memilih antara menekuni profesinya, kemudian ada juga kewajibannya dalam keluarga. Itu suatu hal yang sebetulnya kodrati ya, sesuatu yang menjadi kodratnya kaum perempuan. Makanya dalam Islam dan dalam agama apapun, perempuan selalu dimuliakan. Bahkan dikatakan sebagai tiang negara. Jadi kami berjuang bukan hanya untuk melindungi kaum perempuan Indonesia yang kita tahu juga statistik menunjukkan, saya beberapa kali melakukan dialog ya dengan Komnas Perempuan yang memiliki data lengkap bahwa sebenarnya masih cukup banyak kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. Bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan verbal dan yang lain-lain, pelecehan dan sampai dengan sesuatu yang sangat fatal. Nah, inilah sebetulnya isu-isu yang terus kami perjuangkan. Jangan sampai di Indonesia kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu dibiarkan misalnya. Tetapi kami tidak hanya memperjuangkan itu. Kami juga terus memperjuangkan bagaimana kaum perempuan kita ini semakin berdaya, semakin memiliki kesempatan, tidak didiskriminasi,
Ada studi yang menjelaskan negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan di masa COVID lebih sukses. Studinya demikian. Mengapa? Mungkin karena punya naluri keibuan. Karena dalam situasi krisis, apalagi krisis terhadap kesehatan dan keluarga yang sangat terdampak, naluri perempuannya juga turut mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Decision making prosesnya dipengaruhi oleh naluri itu. Sehingga dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut juga menjadi lebih efektif. Itu studi ya, bukan sesuatu yang hipotesa. Nah memang ada yang dikatakan sebagai affirmative action. 30% kita berharap kaum perempuan itu mengisi jabatan-jabatan publik. Baik sebagai anggota dewan maupun juga dalam struktur kepengurusan partai. Nah sekali lagi kami membuka ruang itu. Tetapi kita juga tidak memaksakan. Karena saya yakin kaum perempuan juga tidak ingin dikasihani. Hanya karena dia perempuan adalah kasih aja. Tidak. Apalagi model KRMA gini. Pasti ingin membuktikan diri, ya saya bukan hanya karena perempuan yang harus diberikan kesempatan tanpa alasan. Tetapi karena memang saya punya kemampuan, saya punya kapasitas dan punya potensi yang bisa saya berikan untuk kemajuan organisasi. Jadi itulah esensi dari bagaimana kita memberdayakan dan memajukan kaum perempuan. Beberapa pertanyaan dari rekan saya tadi udah tertuju kepada Bapak AHY dan mungkin pertanyaan saya kali ini lebih tertuju ke Ibu Erma selaku Ketua DPD Kalimantan Barat. Saya tadi mendapatkan info bahwa Ibu akan meninggalkan atau menyelesaikan masa jabatannya dan melanjutkan untuk studi ke luar negeri, yaitu tepatnya di salah satu universitas terbaik ya Bu di dunia. Nah mungkin pertanyaan saya langsung saja, apa landasan Ibu atau apa yang melatar belakangin Ibu untuk melanjut studi ke luar negeri tersebut? Kalau ditanya apa yang melatar belakangi untuk melanjutkan studi, saya tuh senang belajar hal-hal yang baru. Menuntut ilmu itu katanya tidak ada batas usia. Saya sangat haus pengetahuan baru, mudah-mudahan setelah nanti bisa bersekolah di sana, bisa berguna lah. Setidak-tidaknya bagi lingkungan yang ada di sekitar saya, mudah-mudahan juga berguna bagi kami di Partai Demokrat Kalimantan Barat, mudah-mudahan juga berguna bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan berguna untuk memotivasi lebih banyak lagi kader-kader baru yang perempuan yang mau bergabung di Partai Demokrat. Kita mau kasih kesan dan pesan untuk Pak AHY. Nah, kesannya itu apa ya? Kalau aku secara pribadi, kesannya itu sosok Pak AHY ini sangat merangkul generasi muda ya pada umumnya dan merekomendasikan generasi muda untuk kalau bisa terjun budaya politik kenapa tidak. Nah, kalau aku berasa memotivasi kita sebagai kaum yang lebih muda. Tetap menjadi sosok motivasi yang luar biasa. Kita habis ketemu sama Pak Agus ya. Seneng banget loh. Seneng banget sih. Kesan kita pertama kali ketemu tuh ya tentu aja karena emang beliau masih muda. Bener, ya. Sangat menginspirasi. Ya, terus pembawaannya juga masih fun. Jadi gampang banget buat masuk ke kita kaum milenial. Bener banget. Dan aku suka banget karena dia bisa memberi pandangan tentang influencer kepada orang-orang lain yang menganggap influencer yang mungkin agak kurang paham tentang influencer, jadi bisa membuka lebih bisa membuka mata untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin belum paham tentang arti influencer. Tuh keren banget. Setuju sih, kalau aku juga merasa kayak gitu karena jarang banget pemimpin itu melek sosial media ataupun social awareness gitu. Jadi kita sih seneng banget ketemu Bapak atau Mas AHY. Saya sangat bangga dan sangat senang sekali karena di tengah kesibukan dari Pak AHY sendiri, Pak AHY menyempatkan dirinya untuk datang ke Pontianak ini untuk memberikan inspirasi untuk anak-anak muda Pontianak agar lebih melek tentang politik dan kepeduliannya terhadap anak muda Pontianak. Harapan kedepannya Bapak bisa lebih menginspirasi kami sebagai anak muda untuk bisa menjadi pemimpin yang baik.